Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, 4 pulau kecil yang tenang di ujung barat Sumatera, mendadak menjadi sumber polemik panas antara dua provinsi besar di Indonesia, Aceh dan Sumatera Utara. Tapi di balik peta dan garis batas itu, ada harga diri, ada sejarah panjang, dan ada janji yang dulu pernah diucapkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Ini bukan sekadar tentang pulau, ini tentang kepercayaan yang dipertaruhkan. Dan yang berbicara kali ini bukan orang sembarangan, Jusuf Kalla, tokoh yang membawa damai untuk Aceh. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, JK, yang juga dikenal sebagai salah satu arsitek utama perdamaian Aceh, akhirnya angkat bicara terkait polemik yang tengah memanas antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Persoalan yang menjadi sorotan adalah perebutan 4 pulau kecil di barat Pulau Sumatera, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Polemik ini mencuat setelah adanya keputusan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Namun, bagi JK, keputusan administratif tersebut tak bisa dipandang sebagai satu-satunya dasar penentuan wilayah. Dalam pandangannya, sejarah memiliki kedudukan yang jauh lebih kuat, apalagi jika berbicara soal batas-batas wilayah yang telah diatur sejak lama dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. JK mengingatkan bahwa secara historis, keempat pulau tersebut sejatinya merupakan bagian dari wilayah Aceh. Hal ini bukan sekadar opini, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Undang-undang ini diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ketika Indonesia masih dalam fase konsolidasi setelah melewati berbagai pergolakan internal pasca kemerdekaan. Salah satu pergolakan besar yang terjadi kala itu adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau TII yang juga meletus di wilayah Aceh. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan status provinsi tersendiri kepada Aceh, terpisah dari Sumatera Utara, dengan kewenangan otonomi khusus agar Aceh memiliki ruang yang lebih luas dalam mengatur pemerintahan daerahnya sendiri. Di UU tahun 1956, ada UU tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno. Intinya adalah, dulu Aceh itu bagian dari Sumatera Utara. Karena kemudian ada pemberontakan di sana, di TII, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus, jelas JK. Namun pembahasan soal batas wilayah Aceh tak berhenti di situ saja. Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa ketetapan tersebut juga menjadi salah satu rujukan penting ketika pemerintah Indonesia melakukan perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Helsinki, Finlandia, pada tahun 2005. Dalam perundingan bersejarah itu, JK berperan aktif sebagai inisiator dan juru damai. Salah satu pokok kesepakatan dalam perjanjian tersebut menyebutkan dengan jelas batas wilayah Aceh merujuk pada kondisi wilayah administrasi sebagaimana yang berlaku pada 1 Juli 1956. Ketetapan tersebut tertuang dalam salah satu pasal dalam Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki. Mengenai perbatasan itu ada di poin 1.1.4, yang berbunyi perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi, pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ, ungkap JK sambil menunjukkan dokumen MOU tersebut. Artinya, dari sisi historis maupun secara legal formal dalam perjanjian internasional, rujukan tentang batas Aceh sudah jelas, yaitu batas wilayah sesuai dengan yang berlaku pada pertengahan abad ke-20 tersebut. Lebih lanjut, JK juga menyoroti alasan lain yang kerap dijadikan dasar oleh sebagian pihak, yaitu faktor jarak geografis. Ada yang berpendapat bahwa keempat pulau tersebut lebih dekat secara jarak ke wilayah administrasi Sumatera Utara, sehingga secara logika praktis dianggap lebih tepat berada di bawah yurisdiksi Sumut. Namun, JK dengan tegas menampik anggapan tersebut. Menurutnya, kedekatan geografis bukanlah alasan yang sah untuk mengabaikan aspek sejarah. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan, ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan, walaupun dekat juga NTT. Itu biasa, tegasnya.
Fenomena semacam ini memang bukan hal baru dalam administrasi wilayah di Indonesia. Dalam berbagai kasus lainnya, seringkali ditemukan pulau-pulau kecil yang secara geografis lebih dekat ke provinsi tetangga, namun secara administratif tetap menjadi bagian dari provinsi asalnya berdasarkan sejarah pembentukannya. Prinsip ini berakar dari semangat untuk menjaga keutuhan wilayah, serta menghormati rekam jejak historis yang sudah diakui dalam hukum nasional. Jika ditarik ke dalam konteks yang lebih luas, kasus sengketa 4 pulau ini sebenarnya mencerminkan betapa kompleksnya persoalan penataan wilayah di Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Persoalan batas wilayah memang selalu menjadi isu sensitif, apalagi jika melibatkan unsur politik, ekonomi, dan identitas kedaerahan. Apalagi bagi Aceh, yang memiliki latar belakang sejarah panjang perjuangan dan status otonomi khusus, persoalan wilayah bukan sekadar soal batas administratif, melainkan juga soal harga diri daerah. Keputusan Kemendagri yang menetapkan keempat pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara memang memicu gelombang protes di kalangan masyarakat Aceh. Banyak yang menilai keputusan tersebut mengabaikan sejarah panjang dan kesepakatan-kesepakatan formal yang telah dipegang oleh rakyat Aceh. Dalam pandangan mereka, keputusan itu seolah menjadi bentuk pelecehan terhadap perjanjian Helsinki yang dulu diperjuangkan dengan susah payah demi perdamaian dan persatuan bangsa. Tak dapat dipungkiri, 4 pulau tersebut memiliki nilai strategis, baik dari segi potensi sumber daya alam maupun posisi geografisnya yang berada di perairan barat Sumatera. Hal inilah yang memperbesar tensi konflik, karena menyentuh aspek ekonomi dan kedaulatan wilayah. Jika ditinjau dari pendekatan teknologi geoposisi dan tata batas wilayah modern, saat ini sebenarnya sudah tersedia berbagai perangkat teknologi seperti citra satelit, sistem informasi geografis, GIS, hingga data peta digital resolusi tinggi yang bisa digunakan untuk menentukan batas wilayah secara presisi. Namun, secanggih apapun teknologi yang digunakan, tetap saja penentuan batas wilayah harus mengacu pada rujukan hukum formal dan sejarah administratif yang berlaku, bukan semata-mata karena faktor jarak atau pertimbangan teknis lainnya. Dalam kasus ini, JK mengingatkan bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan pendekatan teknokratis belaka. Justru pendekatan sejarah dan politiklah yang lebih memiliki legitimasi, terutama jika menyangkut janji-janji lama yang pernah dibuat oleh pemerintah kepada rakyat Aceh. Karena banyak yang bertanya, membicarakan tentang pembicaraan atau MOU di Helsinki. Karena itu saya bawa MOU-nya, ujar JK menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar klaim emosional belaka, melainkan memiliki dasar hukum yang kuat. Kini, polemik ini menjadi tantangan bagi pemerintah pusat untuk mengambil langkah bijak dan adil. Jangan sampai keputusan administratif justru membuka luka lama atau menimbulkan ketegangan baru antara dua provinsi bersaudara di Pulau Sumatera. Persoalan 4 pulau ini sesungguhnya bukan hanya perkara siapa yang memiliki, tetapi menjadi refleksi bagaimana Indonesia sebagai negara hukum harus konsisten terhadap komitmen historisnya. Apalagi, dalam konteks pembangunan nasional dan menjaga semangat persatuan, setiap keputusan harus didasarkan pada prinsip keadilan, menghormati sejarah, dan memegang teguh janji yang telah disepakati bersama. Seperti yang telah diajarkan oleh para pendiri bangsa, menjaga persatuan Indonesia bukanlah hal yang mudah. Namun justru dalam situasi semacam inilah, kedewasaan berbangsa dan bernegara diuji. Dan suara Jusuf Kalla sebagai salah satu tokoh perdamaian bangsa kembali mengingatkan kita semua, bahwa perdamaian dan persatuan harus dibangun di atas dasar kejujuran sejarah dan penghormatan terhadap hak-hak daerah yang sah. Polemik perebutan 4 pulau mungil di pesisir barat Sumatera antara Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas setelah pemerintah pusat menerbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri, Kemendagri, nomor 300.2.2/2138 tahun 2025. Keputusan itu menyatakan bahwa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Namun, keputusan ini tak diterima begitu saja oleh masyarakat Aceh, termasuk tokoh nasional asal Sulawesi Selatan, Jusuf Kalla, JK, yang merupakan salah satu arsitek utama perdamaian Aceh. JK menyatakan bahwa penentuan batas wilayah semestinya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif modern atau persoalan jarak geografis, melainkan harus pula mempertimbangkan aspek sejarah dan landasan hukum yang sudah jelas sejak puluhan tahun lalu. Dalam pandangan JK, keempat pulau tersebut secara historis merupakan bagian dari wilayah Aceh, dan memiliki jejak administratif yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. UU ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pembentukan Provinsi Aceh,
yang kala itu dipisahkan dari Sumatera Utara untuk menghormati hak-hak masyarakat Aceh, sekaligus sebagai langkah strategis meredam gejolak pemberontakan di TII di wilayah tersebut. Menariknya, isu kepemilikan keempat pulau ini kini dikaitkan dengan potensi sumber daya alam yang tersimpan di wilayah tersebut, khususnya cadangan minyak dan gas bumi. Meski demikian, JK menegaskan bahwa persoalan yang muncul saat ini lebih berakar pada dimensi sejarah dan harga diri masyarakat Aceh, bukan semata-mata karena faktor ekonomi. Ya, itu pulaunya tidak terlalu besar. Jadi, bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat. Jadi, saya kira dan yakin ini agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama, tegas JK dalam pernyataannya. JK pun tak menampik bahwa potensi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, bisa saja ditemukan di masa depan. Namun, ia menilai bahwa hingga saat ini belum ada faktor ekonomi yang cukup signifikan untuk mendasari perebutan wilayah tersebut. Di situ kan tidak ada minyak. Tidak ada gas. Mungkin saja beberapa ke depan ada, tapi hari ini tidak ada, lanjutnya. Ia bahkan memberikan contoh bagaimana di wilayah Andaman, lepas pantai utara Aceh, tiba-tiba ditemukan cadangan gas besar yang sebelumnya tak terdeteksi. Artinya, potensi sumber daya alam bisa saja menjadi faktor di masa mendatang. Tetapi hari ini persoalan ini murni soal batas administratif yang bersandar pada sejarah panjang Aceh sebagai entitas otonom. Bahkan JK menyebut bahwa sengketa ini bukan semata-mata soal tanah atau pulau kecil, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat. Keputusan pemerintah pusat yang mengabaikan fakta sejarah dan administratif ini berisiko menimbulkan ketidakpercayaan baru yang dapat mengganggu hubungan harmonis antara Aceh dan pemerintah pusat, sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah melalui Perjanjian Damai Helsinki 2005 silam. Lebih jauh, JK mengingatkan kembali isi MOU Helsinki yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, pada 15 Agustus 2005. Salah satu pasalnya, yakni poin 114, dengan tegas menyebutkan bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada batas wilayah yang berlaku per 1 Juli 1956. Dengan kata lain, apa yang sudah disepakati dalam perjanjian perdamaian harus dihormati, karena ia bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan simbol konsistensi pemerintah dalam menjaga janji kepada rakyat Aceh. Sementara itu, dari pihak pemerintah Provinsi Aceh, sejumlah dokumen administratif yang menjadi bukti kuat atas klaim terhadap 4 pulau tersebut juga sudah disiapkan dan diajukan. Salah satu bukti utamanya adalah surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Aceh nomor 125/1965 tertanggal 17 Juni 1965, yang menunjukkan bahwa administrasi keempat pulau itu berada dalam wilayah Aceh. Di samping itu, ada pula dokumen penting berupa surat kuasa dari Teku Johan Syah bin Teku Daud kepada Teku Abdullah bin Teku Daud tertanggal 24 April 1980. Tidak hanya berhenti di situ, Pemprov Aceh juga memiliki peta topografi milik Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Darat, (AD), tahun 1978 yang menyelesaikan batas wilayah Aceh dengan Sumatera Utara. Bahkan ada pula dokumen kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar. Dalam kesepakatan tersebut dinyatakan secara jelas bahwa 4 pulau yang kini dipermasalahkan merupakan bagian dari wilayah Aceh. Sebagai bangsa yang majemuk dan terdiri atas ribuan pulau, Indonesia memang dituntut memiliki kedewasaan dalam menyikapi persoalan batas wilayah seperti ini. Kasus 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini bukan sekadar pertarungan administratif, melainkan juga menjadi ujian bagi pemerintah pusat dalam menunjukkan konsistensinya terhadap janji-janji lama yang pernah diucapkan kepada rakyatnya. Kini, masyarakat Aceh berharap pemerintah pusat dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang arif, adil, dan mengedepankan prinsip kejujuran sejarah. Jangan sampai keputusan administratif yang diambil tanpa mempertimbangkan fakta sejarah justru kembali membuka luka lama yang sudah berusaha dijahit rapi lewat Jalan Damai Helsinki. Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya soal 4 pulau kecil di perbatasan 2 provinsi, melainkan menyangkut harga diri, kepercayaan, dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Jika Anda merasa kisah ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.